Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Kita masuk ke pekan ke-14. Nah, kita akan bedah ya. Agak beribet nih saya ngomong nih. Bedah sebuah pertandingan mempertemukan dua tim yang pernah bertemu di partai puncak Liga 1 ya. Yakni di tahun 2023-2024 di Championship Series. Antara tuan rumah Madura United yang kedatangan tamunya dari Bandung yang baru aja kalah di ACL 2 Persib Bandung. Nah, kita akan bedah pertandingan pekan 14 antara Madura United kontra Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura. Oke, mungkin nggak banyak yang bisa kami coba teliti ya. Karena dua tim ini sama-sama tengah dalam tanda kutip kisruh ya. Yang satu kisruhnya itu mungkin lagi nunggu bagaimana nih racikan pelatih baru Carlos Pereira kalau nggak salah ya. Kami nggak baca loh ini, cuman inget-inget di otak ya. Kalau nggak salah pelatihnya baru nih Madura United, Carlos Pereira. Sementara Persibnya lagi berduka juga sih, karena harusnya mereka udah nyantai, ucang-ucang kaki kali ya di ACL 2. Tiba-tiba harus jalani laga hidup mati lawan Bangkok United di laga terakhir, dan pemain-pemainnya terancam dicopot-copotin oleh Boyan Hodak di Persib. Makanya laga ini bisa jadi salah satu laga hidup mati untuk beberapa pemain Persib nih. Siapa aja sih mereka? Penasaran ya? Nanti kita spill deh di dalam video ini siapa sih pemain-pemain yang kemungkinan akan didepak oleh Boyan Hodak di paruh musim ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu bagaimana persiapan Carlos Pereira, pelatih anyar Madura, dengan aki-aki gede wadul di Persib yang lagi ngambek, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih tetap sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang laga pekan 14 antara Madura United kontra Persib Bandung. Usai kalah menyakitkan lantaran dicurangi wasit di ACL 2 dan harus menjalani laga hidup mati lawan Bangkok United di ACL 2, Persib Bandung langsung terbang ke Surabaya. Tapi bukan lawan Persebaya loh ya, melainkan cuma transit di Bandara Juanda Surabaya untuk nantinya melanjutkan perjalanan ke Madura menghadapi tuan rumah Madura United di pekan ke-14. Nah, ini menarik nih. Bukan soal lawannya itu adalah tim yang 2 musim lalu jadi runner-up Championship Series loh ya, atau lawannya ada di urutan 13 klasemen sementara. Tapi yang menarik adalah laga ini mungkin saja bisa jadi laga pamungkas buat beberapa pemain yang ada di Persib. Karena kita sama-sama dengar kemarin ya, usai kalah dari LCS dan juga terhentinya rekor 7 kali kemenangan beruntun, Boyan Hodak sangat emosi dan mengatakan akan rombak pemain di putaran 2. Dan yang pasti ada sejumlah pemain yang sudah dikantongi oleh Boyan Hodak untuk dilepas. Sebenarnya kami nggak kaget sama sekali sih, karena tanda-tanda itu udah kelihatan sih dari jauh-jauh hari juga. Terutama saat Boyan Hodak ini bilang akan datangkan pemain lokal top, betul dong. Dan kami yakin para pemain Persib pun udah tahu lah ya, udah ada yang tahu kalau dirinya akan dilepas. Ya udah terbukti lah, mulai sekarang itu lagi coba deketin tim-tim lain untuk dipinjamkan atau apa. Tapi ada juga pemain Persib yang belum tahu kalau dirinya akan dilepas di paruh musim ini. Makanya laga ini bisa jadi laga pembuktian apakah pemain-pemain ini akan tetap dipertahankan dan menampilkan permainan terbaiknya untuk dipertahankan, atau justru di laga ini para pemain tadi gak ditampilkan dan tetap terbuang. Penasaran ya, siapa aja sih mereka? Sebenarnya kami nggak perlu spill lagi lah, kami udah sering banget ngomongin ini di setiap video kami loh ya. Tapi mungkin kalian nggak atau nggak nyimak, atau mungkin otaknya nggak nyampe loh ya. Tapi yang pasti total itu kalau nggak salah ada 5 pemain yang terancam. Dari total berapa ya? 7 atau 8? Ada 8 kalau nggak salah pemain yang udah
ya udah dikantongin sama Boyan Hodak akan dicoret di paruh musim ini. Cuman nggak tahu nih apakah semuanya akan dilepas, dipinjamkan atau mungkin cuma 5 aja. Itu baru itu ya kami bilang soal siapa-siapa namanya ya. Kalian udah tahu lah, kami pernah sepil lah. Sebenarnya gini loh, Boyan Hodak itu musim ini sebenarnya kurang peduli, nggak terlalu fokus, nggak terlalu peduli dengan yang namanya liga. Karena target utama Boyan Hodak musim ini adalah ACL 2 sih. Tapi gara-gara kalah lawan LCS, ya Hodak melampiaskannya ke liga. Tapi apakah ini akan mudah bagi Boyan Hodak untuk mengalahkan Madura di kandangnya? Tentu nggak akan mudah. Sebab meskipun Madura ini ada di papan bawah, tapi dengan pelatih baru yakni Carlos Parreira, tentu tim ini akan seolah-olah susah ditebak nih seperti apa permainannya. Dan bisa saja Madura justru di laga ini mengagetkan Persib karena biasanya kan namanya pelatih baru, pemain pun semangatnya pasti baru juga. Sementara Persibnya lagi linglung nih usai kalah di ACL 2. Apalagi Madura menjamu Persib di kandang mereka sendiri dengan kekuatan penuh loh. Sementara Persib datang ke Madura dengan skuad yang ompong. Beckham absen akumulasi, Adam Alis cedera, Robby Darwis dan Kakang dipanggil timnas dan beberapa pemain yang kurang fit juga. Tapi balik lagi lah, itu kan cuma sebatas prediksi. Apalagi kita tahu siapa Boyan Hodak lah. Hodak ini kalau udah marah ya siap-siap aja. Pemain itu kayak apa ya? Kayak dicambukin lah. Buat kami pribadi, yang akan jadi sorotan di laga ini bukan soal siapa yang akan dipecat, siapa yang akan dilepas atau tidak sih. Tapi buat kami pribadi yang jadi sorotan utama di laga ini adalah supporter. Ayo jangan pura-pura lupa kalian. Ingat, Persib ini lagi diintai sama Komdis dan LIB. Kalau ada supporter Persib away lagi di laga ini, habis Persib dikurangin poin. Dan kalau ini kejadian, apa artinya? Ya udah jatuh ketimpa tangga, udahnya kalah di ACL 2 dan harus ngap-ngapan di laga terakhir lawan Bangkok. Giliran away, poinnya dikurangin. Makanya ini mah ya omat aja nih buat para boboto, buat supporter Persib. Kasihan Persibnya udah capek-capek loh. Kalau ya nggak usah away dulu deh. Kalaupun away cuman jangan pakai atribut Persib deh. Persib itu cuma bisa berharap pada Panpel Madura loh ya, yang katanya di laga ini akan mengerahkan 850 personel kepolisian agar supporter Persib nggak bisa datang ke stadion. Jangan bilang Madura kejam loh ya, ini demi kebaikan Persib juga. Kalau Madura izinkan supporter Persib datang terus Persib dikurangin poin, siapa yang rugi? Siapa yang disalahkan? Panpel Madura juga. Makanya kabarnya pihak Madura akan menurunkan harga tiket di laga ini. Tujuannya agar Kacong Mania ini bisa full di stadion dan gak ada tempat tuh buat supporter tim tamu. Tuh, udah dibantuin loh sama Madura biar Persib gak dikurangin poin. Sekarang wayahnya nih ke supporter Persibnya, jangan ngelanggar ya. Dan kalaupun nanti ada supporter yang ngakunya supporter Persib di stadion, tinggal ditangkap aja, interogasi aja, itu supporter asli Persib atau bukan. Lihat KTP-nya, KTP mana. Kalau KTP-nya KTP Madura, ya bisa saja dia itu orang Madura tapi fansnya Persib. Atau justru orang yang disuruh ngaku jadi supporter Persib, kan itu aja. Rekor pertemuan dua tim ini sejak 2014 di ajang resmi, di ajang liga loh ya, sudah bertemu sebanyak 18 kali. Dengan rincian Persib itu menang 6 kali, Madura pun menang 6 kali, dan 6 laga sisanya berakhir imbang. Tapi memang di 5 laga terakhir atau 5 pertemuan terakhir, Madura belum pernah bisa menang nih lawan Persib dengan rincian 2 kali imbang dan 3 kali kalah oleh Persib. Di kubu Madura United, Carlos Parreira ini dinantikan nih racikannya oleh Kacong Mania. Sebab dengan raihan 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 2 kali kalah di 5 laga terakhir, jelas membuat tim ini tuh ya nggak bagus lah untuk sekelas tim yang pernah main di ACL 3. Ya meskipun pemain-pemain yang ada di Madura saat ini bukanlah pilihan dari Carlos Parreira, tapi pemain-pemain sisa tinggalan pelatih sebelumnya. Tapi kan bisa aja Parreira ini ngasih ngasih ancaman buat para pemain Madura United. Kalau kalian nggak mau ikutin instruksi saya akan buang kalian di putaran 2. Kan bisa gitu aja. Jadi pemain Madura pun jadi semangat buat lawan Persib. Apalagi lawannya Persib. Karena kita tahu tim manapun lagi sebapuk apapun, kalau lawannya Persib pasti akan bagus loh.
Apalagi khusus buat dua striker asing Madura nih, Balotelli dan juga Valery Grisini. Ini jadi apa ya, peringatan mungkin dari Carlos Pereira ya. Karena ya 13 pekan ini dari Super League mereka berdua ini belum bisa cetak gol juga. Jadi intinya di laga ini baik pemain Madura maupun pemain Persib Bandung sama-sama kena peringatan. Nama-nama seperti Valery Grisin, Balotelli, Iran Junior, Kerim Palik, dan Lulinda ini lagi di ujung tanduk nih. Sebab ya bisa saja mereka ini dicopot di paruh musim oleh pelatih yang baru, itu dari Madura. Sementara bagi Persib, ini nama-nama seperti Ramon Tanque, Bergino, William Marsilio, Sadil Ramdhani, Luciano Guaicochea, Adam Zibek pun sama lagi di ujung tanduk. Tuh, udah kami sepil lo ya. Ini belum termasuk yang lokal lo ya, karena totalnya ada 8. Bagaimana dari sisi permainan ya, kami belum bisa ngelihat seperti apa sih gaya main dari Carlos Pereira. Tapi kalau kami lihat ya, Carlos Pereira ini kan suka banget dengan formasi 3-4-3. Tentu saja yang mengandalkan kekuatan di sisi sayap. 3-4-3 loh ya. Ini otomatis ada 2 sayap, wingback dan juga winger murni. Makanya kekuatan utamanya ada di sisi sayap. Tapi jangan lupa kekuatannya memang di sisi sayap, tapi sumbernya ada di lini tengah, yakni Jordi Weerman. Ini yang harus dimatikan nih. Karena Jordi ini otak untuk bisa mengalirkan bola ke sisi sayap mana nih. Nah ini berbahaya juga nih buat para back kiri dan kanan Persib ya. Kemungkinan ditempati oleh Fran Putros dan juga Eliano Render. Ya Persib di laga ini sebenarnya nggak wajib pakai pemain U22 loh atau U23 loh ya. Karena kan 2 pemain Persib dipanggil ke timnas. Tapi ya nggak tahu juga kalau tiba-tiba LIB masih terapkan aturan ini ya. Pihak Persibnya protes dong. Jangan diem aja. Ini kadang kami jengkel juga loh dengan manajemen Persib. Diapain cicing wae gitu loh. Dihukum gini cicing wae gitu. Aduh, rek kumahaan gitu terus. Satu saran saya untuk Persib di laga ini, tolong ya, jangan duetkan dulu Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Pilih salah satu aja deh. Mungkin antara Julio dengan Barbake atau Patricio dengan Barbake. Sebab Madura ini punya sayap-sayap yang cukup tajam. Selebihnya ya terserah Boyan Hodak juga karena memang nggak ada pilihan lah. Lini tengah, lini depan ya sama-sama aja gitu-gitu aja kan. Jadi ya dengan hal-hal seperti ini kira-kira mungkin seperti inilah ya formasi ataupun susunan pemain yang akan dipakai oleh kedua kesebelasan di laga ini. Di kubu Madura United, kiper Mizwar Saputra. Trio center back kemungkinan ditempati oleh Pedro Montero, Nurdiansa dan juga Mendonca. 2 wingback Ruksi dan juga Ahmad Rusadi, duet jangkar Kerim Palik dan juga Jordi Weerman, dan 3 di depan Balotelli, Aji Kusuma dan juga Lulinha. Sementara bagi Persib, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back sih kalau kami sih pengennya Patricio Matricardi dan juga Federico Barba. Back kiri Eliano Renders dan back kanan Fran Putros. Duet jangkar Luciano Guaicochea dan juga Maklok. Sisi sayap Sadil Ramdhani dan juga Uliam Baros. Sementara ujung tombak Andrew Jung yang ditopang oleh Tom Haye. Laga Madura United kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 30 November 2026 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura. Oke, itu ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan ke-14 antara Madura United kontra Persib Bandung. Jadi ya, Persib itu tergantung pada kalian sendiri. Dari pemainnya, dari manajemennya, dari pelatihnya, juga dari bobotohnya. Karena bisa saja Persib di laga ini akan dikurangan poin karena udah diintai nih ya sama si Paul dan juga Komdis. Dan bagi Madura, ya mungkin kalian akan di sini akan melihat bagaimana sih racikan dari pelatih baru Carlos Pereira. Bagaimana jalannya laga kali ini? Seperti biasa, nanti kita akan coba bedah sama-sama di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Makasih banyak nih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran juga doa sekali kalian semua tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap banyak rezekinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.